Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bullying dan cyberbullying yang beranggotakan saya sendiri, Rahimi Sa'diyah, Saskia Maharani, dan Oliva Hasbitri Ulma. Alhamdulillah kita telah masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa menimba ilmu walaupun dalam jarak jauh virtual learning ini. Selawat mereka salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai teori bullying. Teori bullying secara terminologi, bullying itu menurut Troy B, dia mengatakan adalah bullying itu adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat inilah bentuk yang diperlihatkan secara aksi sehingga membuat seseorang itu menderita. Lalu menurut EPA, America Psychology Association, dia mendefinisikan bahwa bullying ini adalah suatu sifat agresif yang dimana seseorang sengaja berulang kali menyebabkan orang lain itu cedera atau tidak nyaman. Bullying ini kan dapat berupa kontak fisik, kata-kata, dan sebagainya yang bisa membuat orang itu menderita. Lalu banyak sekali masukan berbagai elemen yang mendefinisikan perilaku bullying itu menurut Sharp Paper dan tahun 1999, yaitu ada 4. Perilaku bullying itu melibatkan ketidakseimbangan kuasa. Yang kedua ada perilaku bully selalunya merupakan aktivitas yang diulang-ulang. Lalu ada perilaku bully dilakukan dengan tujuan untuk mendaratkan korban. Yang keempat, perilaku bully termasuk agresivitas fisik. Lalu menurut Smith dan Thompson, bully ini diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja dan sehingga menyebabkan kecederaan fisik pada si korban gitu. Lalu menurut Tatum pada tahun 92 mengartikan bully sebagai keinginan untuk mencederakan. Lalu dapat kita simpulkan bahwa bully ini adalah suatu perilaku yang membuat seseorang itu menderita sehingga bisa tertekan, membuat diri individu yang dibully itu psikologisnya kena, fisik pun juga kena. Jadi sehingga bullying ini adalah merupakan suatu perilaku yang membuat tidak hanya membuat fisik seseorang itu bermasalah, tapi psikologis juga bisa kena juga. Demikian penjelasan mengenai teori dari bullying itu. Saya teruskan kepada Saskia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai cyberbullying dan karakteristik cyberbullying. Jadi yang pertama itu mengenai pengertian cyberbullying. Di sini ada beberapa pandangan pengertian dari cyberbullying. Yang pertama itu menurut Aftab. Menurut Aftab, cyberbullying ini merupakan perilaku atau perbuatan bullying yang dilakukan melalui media internet atau teknologi seperti ponsel, seperti SMS, website, blog, online forum, messenger, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jejaring sosial. Di sini juga memiliki tujuannya tuh untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, serta mengucilkan secara sosial atau merusak reputasi orang tersebut. Yang kedua itu ada menurut Disa. Menurut Disa, cyberbullying itu merupakan penyalahgunaan teknologi yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pesan ataupun mengunggah gambar dan video untuk seseorang
dengan tujuan agar seseorang tersebut dapat dipermalukan, disiksa, terus diolok-olok ataupun memberi ancaman kepada mereka. Jadi berdasarkan dua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa cyberbullying itu merupakan penggunaan media internet dengan menggunakan media elektronik untuk menyakiti, mengancam, mempermalukan, terus menyakiti dan dengan mengirimkan pesan yang melecehkan korban secara psikologis. Terus perbuatan negatif dalam kegiatan jejaring sosial ini akan mengakibatkan tindakan cyberbullying di sekolah, sehingga dapat mengakibatkan perbuatan yang tidak baik melalui jejaring sosial. Terus yang kedua, karakteristik cyberbullying. Di sini ada karakteristik cyberbullying. Yang pertama itu adanya perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korbannya. Yang kedua ada tindakan itu dilakukan secara tidak seimbang sehingga mengakibatkan tertekannya perasaan korban. Yang ketiga, perilaku itu dilakukan secara berulang atau terus-menerus. Sekian penjelasan saya, selanjutnya akan dijelasi oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Oliva Desfitri Oma akan menjelaskan selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dari perilaku bullying. Yang pertama itu ada bullying fisik, seperti misalnya memukul, mencekik, meninju, menendang, dan lain sebagainya. Kemudian ada menghancur pakaian dan barang milik orang yang ditindas. Kemudian yang kedua ada bullying verbal, itu berupa perkataan, bisa menjelek-jelekan nama, mencela, menfitnah, penghinaan. Kemudian ada pernyataan yang bernuansa untuk ajakan seksual atau pelecehan seksual, kemudian perampasan uang jajan dan lain sebagainya. Kemudian ada bullying relasional, yaitu seperti pandangan yang agresif, kemudian lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawaan yang mengejek, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada cyberbullying. Nah, cyberbullying itu tuh bully yang dilakukan pada media sosial. Jadi tuh ada bentuknya seperti mengirimkan pesan yang menyakitkan melalui via email atau gambar-gambar yang tidak pantas, kemudian meninggalkan pesan voicemail yang kejam, silent calls. Jadi silent calls itu tuh seperti kita menelpon orang tapi kita diem, terus kita telepon berulang kali, jadi sehingga orang dituju itu merasa risih dan tidak nyaman kayak gitu. Kemudian ada membuat website yang memalukan bagi korban dan happy slapping. Ada faktor-faktor penyebab bullying, yaitu ada 5. Yang pertama itu adalah keluarga. Perilaku bullying itu seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah. Misalnya orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi di dalam rumah itu penuh stres, sehingga anak itu mempelajari perilaku bullying itu ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi di rumah mereka. Kemudian yang kedua itu ada sekolah. Jadi pihak sekolah itu sering mengabaikan keberadaan bullying ini. Akibatnya anak-anak sebagai pelaku bully itu tuh mendapat penguatan terhadap perilaku mereka. Jadi tuh mereka tuh tidak merasa bersalah saat mengintimidasi orang lain. Kemudian yang ketiga itu ada kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi di dalam sekolah dan teman sebaya mereka, kadangkala ada dorongan untuk mereka untuk melakukan bullying. Jadi beberapa anak tuh melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk ke dalam kelompok tertentu meskipun diri mereka sendiri itu tidak menginginkannya. Kemudian yang keempat itu ada faktor lingkungan sosial.
di mana kondisi lingkungan sosial ini dapat menjadi penyebab timbulnya dari perilaku bully. Salah satu faktornya yaitu kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan itu akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tak heran jika lingkungan sekolah itu sering terjadi pemalakan antar teman. Kemudian faktor yang terakhir yaitu ada faktor tayangan televisi atau media cetak. Jadi televisi dan media cetak ini membentuk perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Ada survei yang dilakukan oleh Kompas dalam Sarah 2016 memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Kemudian umumnya dari mereka itu meniru gerakan dan kata-kata. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.